Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa hadaina bi hidayatil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hingga pagi hari ini Allah taala senantiasa melimpahkan nikmat serta karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga pagi hari ini kita masih diberi oleh Allah taala hidayah untuk tetap istiqomah di atas dinul Islam. Dan ini sebagai satu nikmat yang harus selalu kita syukuri. Lebih-lebih ibu bapak sekalian rahimakumullah, pagi hari ini kita bisa hadir di masjid ini, di masjid kita, Masjid Al-Manar ini, untuk bersama-sama kita belajar tafaqquh fiddin sebagai salah satu sarana bagi kita semuanya untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada salah sebuah hadis yang menurut saya ini sangat menarik. Saya baca dalam Sahih Ibnu Majah dan Al-Hakim. Hadis ini riwayatnya sahih, ada di Targhib wa Tarhibnya Syalbani. Kemudian ya sahih ala syarti Muslim, meskipun Imam Muslim tidak meriwayatkannya. Tapi Imam Muslim menyatakan kesahihan hadis ini secara syaratnya. Rasulullah mengatakan begini, ini yang menarik menurut saya. Man ja'a masjidi hadza, siapa yang datang ke masjidku ini. Masjidku ini yang dimaksud oleh Nabi pada waktu itu adalah Masjid Nabawi, yang lebarnya waktu itu hanya sekitar 20 kali 20 meter. Tiang-tiangnya dari pohon kurma, kemudian pagar-pagarnya hanya papan-papan yang berlubang dari pohon kurma, batang pohon kurma. Atapnya itu bukan atap, tapi hanya sekedar untuk berteduh, untuk ngeyup saja. Karena itu ada, kalau bahasa kita, belarak, ya, belarak pohon kurma ketika itu masjid Nabi ketika itu. Tanahnya ya masih tanah seperti tanah secara umum, belum seperti masjid zaman kita sekarang. Tanah kasih pasir, kasih semen, plester, keramik, kemudian apa lagi? Bawahnya ini ada loh ini, ya ada karpet, masih ada sajadah kan? Jadi saya tambah kacu ini saking ramah-ramih. Nah, Masjid Nabawi ketika itu hanya begitu. Kalau sekarang kan sudah sangat luas masjidnya. Kalau kita lihat sekarang, pintunya saja banyak. Ada yang mengatakan pintu Masjid Nabawi itu ada yang mengatakan
49, ada yang mengatakan 64, ada yang mengatakan 60 sekian. Jadi pintunya sangat banyak ya. Yang benar mana kapan-kapan ibu bapak tindak mriko ya. Sangu pulpen nggawa kertas ditung lawangi ono piro itu. Nah, kata beliau begini, siapa yang datang ke masjidku ini lam ya'tihi illa li khairin yata'allamuhu, dia tidak datang ke masjidku ini kecuali untuk kebaikan yang akan ia pelajari, au yu'allimuhu, atau kebaikan yang akan ia ajarkan. Siapa yang datang ke masjidku ini, datangnya itu dalam rangka untuk mempelajari kebaikan atau untuk mengajarkan kebaikan, dua-duanya sama. Seperti kita pada pagi hari ini, saya tidak mengajarkan, hanya kebetulan saya membaca lebih dulu, kan gitu ya. Saya membaca lebih dulu, kemudian ya ibu bapak yang bacanya agak belakangan, itu kan bedanya. Beda yang kedua, saya membaca lebih dulu njur tenanang manteng, ibu bapak enten sing nyambi. Nah, kata Nabi begini, siapa yang datang ke masjidku ini, kemudian dia tidak datang ke masjidku ini kecuali untuk kebaikan yang akan ia pelajari atau kebaikan yang akan ia ajarkan. Yang menarik di sini sekalian, Rasulullah mengatakan fahuwa bimanzilatil mujahidi fi sabilillah. Orang yang seperti ini kedudukannya seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Orang yang seperti ini datang ke Masjid Nabawi, datangnya adalah untuk mempelajari kebaikan atau mengajarkan kebaikan, maka hadirnya orang itu kedudukannya seperti berjihad di jalan Allah. Ini oleh para banyak ulama disoroti hadis ini. Kenapa? Yang pertama adalah tentang keutamaan hadis ini. Ada satu amal yang kedudukannya disejajarkan dengan jihad di jalan Allah. Sementara Nabi hampir tidak pernah mensejajarkan tentang kedudukan jihad di jalan Allah dan yang lain, hampir tidak pernah. Di riwayat yang lain ada yang tanya pada Nabi, ya Nabi, adakah amalan yang menyamai jihad di jalan Allah? Nabi mengatakan tidak ada. Yang lain bertanya lagi, mungkin ada ya Nabi? Nabi masih mengatakan tidak ada. Yang satu tanya lagi, mungkin ada, nganyang itu. Nabi mengatakan tidak ada. Kalau toh ada kamu tidak akan mampu. Karena kalau toh ada kamu tidak akan mampu. Misalkan kalau ada orang yang berangkat jihad di jalan Allah, lalu kamu ingin menyamainya, maka semenjak ia berangkat, semenjak itu pula kamu mengisi hari atau siang harinya dengan berpuasa, dan malam harinya dengan sholat malam dan tanpa tidur, dan itu setiap hari kamu lakukan hingga orang yang berjihad itu kembali ke kampung halamannya. Ya, tidak ada yang mampu seperti itu. Tapi ada hadis lain ini yang Nabi mengatakan, siapa yang datang ke masjidku ini, dia tidak datang kecuali untuk kebaikan yang akan ia pelajari atau kebaikan yang akan ia ajarkan, maka kedudukan orang itu seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para ulama menyoroti tentang keutamaan ini, karena hampir Nabi tidak pernah mensejajarkan ya amal jihad dengan amal yang lain. Yang kedua, ibu bapak sekalian, hadis ini disoroti oleh para ulama kaitannya apakah itu khusus bagi masjid Nabi saja atau berlaku bagi masjid yang lain termasuk Masjid Al-Manar, kan begitu. Apakah ini khusus untuk Masjid Nabawi saja atau untuk masjid-masjid yang lain?
Saya mencari penjelasan ini ada di arsip Multaqo Alul Hadis yang diterbitkan dari Universitas Islam Madinah. Di sana ada penjelasan begini: fatalibul ilmi idza kana ya'malu bi kitabillah. Orang yang belajar ilmu agama ketika ia mengamalkan kitabullah dan sunnah rasulnya, ketika seseorang itu mencari ilmu, belajar ilmu agama, kemudian dia mengamalkan kandungan kitabullah dan sunnah rasulnya, kemudian dia mengajak manusia untuk melakukan seperti apa yang ia lakukan, dan dia mengajarkan kepada manusia seperti apa yang ia ketahui, minal murabbitina wa minal mujahidina fi sabilillah. Orang yang seperti ini dijelaskan seperti orang yang ribat dan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kehadiran Ibu Bapak pada pagi hari ini ini dicatat oleh Allah seperti kedudukan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kita mempelajari Islam, dan sebenarnya kita yang butuh, bukan Allah yang butuh. Berislam itu yang butuh kita, bukan Allah Subhanahu wa taala. Ada dalam salah satu hadis qudsi yang panjang sekali. Rasulullah mengatakan, firman Allah Ta'ala, Allah katakan begini, lau anna awwalakum wa akhirakum, seandainya semua manusia dan jin dari yang pertama kali diciptakan sampai terakhir kali diwafatkan, seandainya semua manusia pertama sampai terakhir, dan jin dari jin yang pertama sampai jin yang terakhir, semuanya jadi orang yang beriman, dan keimanan jin dan manusia itu seperti keimanan orang yang paling beriman, seperti Rasulullah misalnya. Allah katakan, ma zada dzalika fi mulki syai'a, itu tidak akan menambah keagungan Allah Ta'ala. Bahasa jenakanya begini, sekalipun itu tidak tepat. Kalau toh semua jin dan manusia itu beriman semuanya, bertakwa semuanya, Allah, bahasa jenaka, tidak GR gitu, tidak nambah gaya, tidak menambah keagungannya, karena yang butuh itu adalah kita. Sebaliknya juga kata Allah, dan demikian juga seandainya semua manusia dari yang pertama sampai yang terakhir semuanya jadi orang bejat semuanya jadi orang brengsek semuanya, itu tidak akan mengurangi keagungan Allah. Allah tetap akan menjadi Rabbul Alamin. Seandainya semua manusia itu menjadi orang yang durhaka dan orang yang bejat semuanya. Maka sekali lagi kita mempelajari Islam, talabul ilmi, ini hakikatnya yang butuh adalah kita, bukan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan merasa GR ya, karena yang butuhkan Islam ini adalah akhirnya kita semuanya. Ibu bapak para jamaah rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui bahwa alhamdulillah kita sudah masuk pada tahun baru ya. Kalau kita rasakan perjalanan waktu itu memang sangat cepat. Pergantian dari hari ke minggu, dari minggu ke bulan, dari bulan ke tahun, itu memang terasa sangat cepat sekali. Rasa-rasanya kita masih ingat ketika masih anak-anak, nyito pitik misalnya kan,
dolanan, bermain-main, peta umpet, dolanan banyu misalnya, ciblon. Kita masih ingat masa-masa kecil, kemudian beranjak menjadi remaja, kemudian menjadi dewasa, lalu menikah, lalu punya anak, dan tahu-tahu sekarang sudah tua. Ini berjalan begitu cepat, dan kadang-kadang tidak merasa kalau dirinya tua, padahal pun tua. Saya sering lihat postingan ibu-ibu ya, selfie gayanya seperti gaya anak SMP. Maka jane nggih lucu niku, sing begini. Saya ingin menjawab saja, oh ya pancen sing nang jero pikiran bocah kok itu ya. Sekalipun ya itu bekas bocah kan. Ya itulah memang. Jadi perjalanannya begitu sangat cepat. Nah, hari ini kita bersyukur masuk tahun baru 2023 dan kita meninggalkan tahun 2022. Yang berarti hari ini usia kita bertambah dalam hitungan tahun. Yang kemarin 56 sekarang menjadi 57. Yang kemarin 63 sekarang 64 dan seterusnya. Tetapi di sisi lain, meskipun di satu sisi usia kita itu bertambah, tetapi di sisi lain jatah hidup kita di dunia ini sebenarnya sudah semakin berkurang. Kalau tahun kemarin jatah hidup kita itu masih 17 tahun, maka tahun ini sudah tinggal 16 tahun dan seterusnya. Sekaligus ini mengingatkan semakin dekatnya kita perjalanan menuju ke alam akhirat. Ini yang harus selalu disikapi. Oleh karenanya, marilah kita introspeksi diri atas segala yang kita kerjakan, agar ya kita punya prinsip esok hari lebih baik daripada hari-hari yang sudah kita lalui. Itu harus menjadi prinsip kita. Hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Besok lebih baik daripada sekarang. Ini harus menjadi pegangan kita, meskipun di antara kita beragam. Ada yang memegangi prinsip itu dengan sungguh-sungguh, ada yang memegangi prinsip itu dengan ya rapati ya tenanan. Tetapi prinsipnya insya Allah semuanya sama. Hari esok lebih baik daripada hari sekarang. Ibu bapak, jamaah rahimakumullah, ada 3 alasan kenapa kita mesti introspeksi diri pada pergantian tahun ini. Meskipun barangkali tadi malam beragam di antara ibu bapak sekalian. Ada yang sari gasik, mungkin ada yang ndonga rada dawa ya. Mungkin ada yang bakar-bakar ya, jagung dan lain sebagainya ya. Ada 3 alasan kenapa kita mesti introspeksi di pergantian tahun ini. Pertama, Allah mengingatkan kita agar kita selalu mempersiapkan masa depan kita. Allah mengingatkan, bahkan bukannya mengingatkan, mewanti-wanti. Kalau kita lihat redaksi ayatnya itu Allah mewanti-wanti supaya kita ini selalu mempersiapkan masa depan kita. Dan masa depan kita itu 2, ada masa depan dunia, ada masa depan akhirat. Yang dua-duanya sangat tidak sebanding. Karena tidak sebanding, maka kita harus proporsional dalam menyiapkannya. Surat Al-Hasyr ayat yang ke-18, saya yakin ibu bapak familiar dengan ayat ini. Bahkan ada yang hafal, saya yakin. Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha
wal tangzur nafsun ma qaddamat lighad. Masih ada terusannya, saya cukupkan sampai di situ. Kata Allah Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wal tangdur nafsun, dan hendaklah kalian melihat diri kalian. Hendaklah kalian melihat diri kalian sendiri. Ya, ini oleh para ulama diistilahkan dengan bahasa muhasabah. Bahasa kitanya itu lebih kita kenal dengan introspeksi diri, melihat diri sendiri. Untuk apa? Ma qaddamat lighad, untuk sesuatu yang akan datang atau untuk masa depan. Allah Ta'ala mewanti-wanti begitu. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaklah diri kalian melihat, hendaklah diri kalian melihat diri kalian sendiri. Untuk apa? Untuk apa yang terjadi pada masa yang akan datang, masa depan kita dunia dan masa depan akhirat. Ini yang pertama. Jadi Allah Ta'ala mewanti-wanti itu kita, ya, sebisa mungkin untuk membiasakan introspeksi, muhasabah, melihat diri kita sendiri. Barangkali beberapa amal yang sudah dilakukan dan yang barangkali belum dilakukan. Beberapa waktu yang lalu saya silaturahim ke rumahnya Ustadz Asy'ari. Nah, di Ngadirjo itu kan ada warung kecil jualan bensin. Tiap hari itu selalu baca Quran. Tiap hari itu membacanya banyak sekali, berjuz-juz. Waktu itu saya tanya, ampun pinten juz, ya, sudah sekian ratus, ya, 200 sekian atau 100 sekian itu. Jadi itu menjadi kebiasaannya. Anan niku nek ora ndodoli bensin yo kemudian membaca Quran. Ini menarik itu. Jadi introspeksi diri. Yang kedua, Ibu sekalian, kita harus menanamkan prinsip bahwa semakin bertambah usia harus semakin baik pula amal perbuatan kita. Semakin bertambah usia, kebaikan yang kita lakukan mestinya harus semakin banyak. Karena ketika Rasulullah ditanya oleh seorang laki-laki Badui, ada seorang laki-laki Badui bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ayun nasi khairun, ya Rasulullah, orang yang paling baik itu yang bagaimana, yang seperti apa? Orang yang paling baik itu yang bagaimana? Rasulullah mengatakan khairun nas, orang yang terbaik, manusia terbaik itu man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang terbaik di antara kalian itu adalah orang yang usianya paling panjang. Man tala umruhu, siapa yang dipanjangkan usianya, wa hasuna amaluhu, dan juga baik perbuatannya. Manusia terbaik menurut Rasulullah itu siapa saja yang usianya paling panjang dan perbuatannya pun juga paling baik. Meskipun ukuran panjang umat Nabi dan umat zaman dulu sangat berbeda. Kalau umat zaman dahulu itu ada yang 200 tahun, ada yang 300 tahun. Kalau di dalam Al-Quran Allah menyebutkan Nabi Nuh alaihissalam itu tinggal bersama kaumnya itu alfasanatin illa khomsin, selama 1000 kurang 50, berarti 950 tahun. 950 tahun itu bukan waktu yang pendek itu. Niku nek dadi pegawai, wah pangkate niku dhuwure ra jamak niku. Negara sing kuat mbayar apa ora niku. Ya, mengabdi 900 tahun ya. Nek nggo nandur lombok pun panen ping akeh niku.
Ini umat atau ya manusia zaman dahulu. Kalau manusia sekarang usianya tidak sepanjang umat zaman dahulu, meskipun karena kebaikannya, keberkahan umur itu menjadi sama. Nah, Nabi ketika ditanya oleh seorang laki-laki Badui tentang manusia terbaik, kata beliau begitu, orang yang paling baik di antara kalian itu siapa yang dipanjangkan usianya dan paling baik amal perbuatannya. Wa syarrun nas, dan orang yang paling jelek, manusia yang paling jelek itu kata beliau man tala umruhu, siapa yang dipanjangkan usianya, wasa'a amaluhu, tetapi buruk perbuatannya. Jadi begini, panjang umur itu bukan pertanda baik, tergantung bagaimana mengisi umur itu, apakah dengan kebaikan atau dengan keburukan. Karena ketika Nabi ditanya manusia terbaik, umurnya panjang, manusia paling buruk umurnya juga panjang. Tetapi manusia yang terbaik itu usianya panjang, perbuatannya baik. Manusia yang terburuk itu usianya panjang tapi perbuatannya tidak baik, sama-sama usianya panjang. Maka ya tidak percuma saja kalau kemudian ada ulang tahun bawa roti sing gede, kemudian kalau usianya sudah 60 tahun makih liline nek 65 tahun berarti liline enten pinten niku? Ya, swidak itu kan. Lendamoni balbul panjang umurnya panjang, apa gunanya kalau usia panjang tapi tidak diisi dengan kebaikan? Karena usia panjang itu bisa menjadi terbaik, bisa menjadi paling buruk, tergantung apa? Kepiawaian seseorang menggunakan ya umur itu, apakah untuk kebaikan atau untuk sesuatu yang tidak baik. Dan yang ketiga, alasan kenapa kita harus introspeksi, menyia-nyiakan usia tanpa digunakan untuk kebaikan, hakikatnya bukan hanya kerugian, tapi itu menjadi petaka. Menyia-nyiakan usia, menyia-nyiakan umur itu bukan hanya rugi, tapi itu membawa petaka. Satu riwayat yang diperdebatkan tentang kesohihannya, tetapi sepakat akan muatan isi kebaikannya. Mangkana yaumuhu khairon min amsi fahuwa robih. Siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka dia orang yang beruntung, orang yang bejo. Hari ini lebih baik dibanding hari kemarin. Wa man kana yaumuhu mithla amsi fa huwa khasir. Siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, sama itu saja tetap dikatakan khasir, karena tidak ada peningkatan. Dan barang siapa yang hari ini ya jauh lebih buruk, wa man kana yaumu syarran min amsihi fa huwa maghbunun. Siapa yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, itu orang yang maghbun, terpedaya, orang yang terpedaya. Kalau di redaksi yang lain, fahuwa mal'un, itulah orang yang terlaknat. Kalimat terlaknat maksudnya adalah dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini alasan, 3 alasan kenapa kita harus selalu melakukan introspeksi diri, mawas diri, bermuhasabah, melihat kekurangan-kekurangan pada diri kita. Setahun kemarin 2022, sepanjang tahun itu barangkali ada catatan-catatan yang kurang baik, maka tahun 2023 kemudian melakukan perbaikan setelah kita bisa berintrospeksi diri. Ibu bapak rahimakumullah, satu perkara yang harus kita sadari bahwa waktu yang telah kita lalui tidak bisa diputar kembali, tidak bisa. Meskipun dulu pernah ada film apa namanya, kembali ke apa nih kok?
Niku kembali ke masa lalu kan ngoten. Hari yang telah kita lewati tidak bisa diputar lagi. Hari ini harus kita jalani. Hari esok ini masih sesuatu yang misteri. Apa yang terjadi hari esok itu menjadi rahasia Allah. Sehingga yang akan terjadi di sepanjang tahun 2023 nanti, apa yang akan terjadi ini masih misteri. Karena memang hanya Allah saja yang tahu tentang apa yang terjadi pada waktu yang akan datang. Dalam hadis Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW beliau pernah mengatakan begini, mafatihul ghaibi khamsun la ya'lamuha illallah. Kunci-kunci perkara ghaib itu ada 5. 5 perkara ini yang tahu mutlak hanya Allah Ta'ala saja. Itu kata Nabi. Kunci perkara ghaib itu ada 5. 5 kunci itu yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Selain Allah tidak ada yang tahu. Kemudian Rasulullah SAW membaca surat Luqman ayat yang ke-34. Allah mengatakan, innallaha indahu ilmus sa'ah. Hanya di sisi Allah sajalah pengetahuan akan kepastian datangnya hari kiamat terkait hari, tanggal, bulan dan tahun. Rasulullah hanya mengetahui harinya saja, harinya hari Jumat. Tapi tanggalnya, bulannya, tahunnya yang tahu persis hanya Allah Ta'ala. Kalau ada di antara kita mendengar ada seseorang yang mengaku tahu tentang datanya kiamat, tahu persis tanggalnya, bulannya, maka kita sebagai umat Islam wajib untuk tidak percaya. Karena yang tahu hanya Allah Ta'ala. Wa yunazzilul ghaitha. Yang kedua, dan Allah sajalah yang tahu kapan turunnya ghaith, hujan. Hari kemarin hari Sabtu ya, hujan deras terjadi di banyak tempat. Banyak kota yang mengalami banjir gitu. Kita baca di media sosial itu kan hari kemarin Semarang di banyak titik, Pekalongan, di Madura, di banyak tempat mengalami banjir. Wa yunazzilul ghaitha. Hanya Allah saja yang tahu turunnya hujan. Jadi hujan itu tidak kemudian seperti orang nyebar air, enggak. Kalau saya baca di kitab Syarhus Sunnah itu dikatakan begini, hujan itu ya terdiri dari tetesan-tetesan yang diturunkan dari langit, dan setiap tetesan air hujan itu dikawal oleh malaikat untuk diletakkan di tempat seperti yang dikehendaki oleh Allah dan tidak akan pernah meleset. Jadi ketika hujan turun itu, setiap tetesan itu dikawal oleh malaikat, kemudian dijatuhkan di tempat seperti yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala dan tidak akan pernah meleset. Sak senti mawon tidak meleset. Karena itu dikawal oleh para malaikat. Sekalipun dalam benak kita minta koyo sederhana seperti air yang turun dengan tidak teratur, tetapi itu atas kehendak Allah dan turunnya di tempat seperti yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ya'lamu ma fil arham. Yang ketiga, hanya Allah saja yang tahu tentang kondisi janin yang ada di dalam rahim. Ya, sekalipun sekarang teknologi bisa menjangkau ya janin itu nanti yang akan lahir laki-laki atau perempuan. Tapi lebih dari itu yang tahu persis kondisi janin hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, di sini, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghoda. Tidak ada seorang pun yang tahu akan apa yang diupayakan esok hari. Dengan kata lain, yang akan terjadi hari esok itu misteri. Yang tahu persis hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Sesuatu yang sudah kita rencanakan dengan sangat matang
matang, apakah berjalan sesuai rencana ataukah tidak, itu masih misteri. Meskipun kita harus mempersiapkannya. Yang sudah kita rencanakan apakah berjalan sesuai rencana atau tidak, itu yang tahu hanya Allah. Bahkan hasil dari yang kita rencanakan itu lebih kita tidak tahu, karena itu yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan yang kelima, tidak ada seorang pun yang tahu di bumi mana seseorang itu akan meninggal dunia. Tidak ada yang tahu di bumi mana manusia itu akan meninggal dunia. Orang Paraan, mohon maaf, tidak mesti meninggalnya di Paraan. Orang Temanggung tidak harus meninggalnya di Temanggung, itu rahasia Allah. Kematian itu kan rahasia tempatnya. Yang kedua, rahasia waktunya. Yang ketiga, rahasia caranya. Caranya itu misteri, kemudian tempatnya juga misteri, waktunya juga misteri. Nah, Ibu Bapak rahimakumullah, yang keempat ini ya, bahwa tidak ada seorang pun yang tahu tentang apa yang terjadi hari esok. Karena tidak tahu inilah Ibu sekalian, karena kita tidak tahu akan apa yang terjadi esok hari, lebih-lebih di sepanjang tahun 2023 nanti yang sudah dimulai per hari ini, apa yang akan terjadi kita tidak tahu. Karena tidak tahu inilah, maka yang pertama kita harus membiasakan optimis, berbaik sangka kepada Allah. Istilah yang dipakai oleh para ulama itu adalah berhusnudzon kepada Allah. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi, masih gagap kan begitu. Karena tidak tahu ini, maka yang pertama kita harus berhusnudzon kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah. Kita optimis bahwa yang akan menghampiri kita itu sesuatu yang baik-baik. Maka kalau hari ini kita menderita sakit, insya Allah besok sembuh itu. Kalau hari ini kita dalam keadaan kekurangan, insya Allah esok hari akan berkecukupan. Ini husnudzon. Kalau hari ini kita menghadapi kesulitan, esok hari akan ada kemudahan. Kalau hari ini kita menghadapi masalah belum terpecahkan, insya Allah esok hari akan ada jalan keluar. Ini husnudzon kepada Allah. Apa yang menjadi prasangka kita kepada Allah, itulah yang nanti kemungkinan besar akan menghampiri dan akan menimpa kita. Maka dalam hadis qudsi ya, Allah katakan, ana inda dzanni abdi bi. Ini ya, hadis qudsi ini oleh para ulama ya dianggap sebagai sesuatu yang sangat luar biasa, berpengaruh pada kehidupan manusia. Allah mengatakan, ana inda dzanni abdi bi. Aku, kata Allah, tergantung prasangka hambaku kepadaku. Allah akan memberikan kepada hamba-hambanya tergantung prasangka hamba itu kepada Allah. Kalau hamba itu berprasangka baik kepada Allah, insya Allah kebaikan itu yang akan Allah berikan kepadanya. Tetapi kalau seorang hamba itu belum sudah suudzon begitu, belum sudah berprasangka buruk kepada Allah, maka kemungkinan ya keburukan itu yang akan menimpanya. Sehingga kalau di orang Jawa itu kan ada gugon tuhon. Kalau di istilah para ulama ada istilah tatoyur. Tatoyur itu merasa yakin akan datangnya suatu kesialan lantaran sesuatu yang dilihat.
Ibu-ibu baru duduk-duduk begini, tiba-tiba mata sebelah kiri bagian atas keduten, ya kan? Ting 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 gitu. Ya, kemudian gagas gimana? Waduh, kan gitu. Waduh, ini arek ono opo, ya, gek. Nah, gek nanti akan begini dan begini. Itu namanya belum sudah suudzon kepada Allah, berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang yang mau bepergian jauh, itu mau kondangan, mau kemana, keluar dari kampung, ya, lewat ada kuburan, kemudian ada jalan turunan, di situ ada jembatan, kanan jembatan ada pohon yang rimbun, lewat situ hawani anyis niko. Pas lewat di situ tiba-tiba ada gangkrangan lewat motong jalan. Berasa gangkrangan? Sing sok napa? Sing sok nedi ayam niko. Nah, ketika itu lewat pripun? Waduh, iki ngalamat sial. Sehingga tidak berani meneruskan perjalanannya. Kalau toh diteruskan dengan setengah hati, setengah hati itu napa? Wah, ya ora ya, gek ya. Sehingga betul begitu sampai pada tempat yang dituju, jelang sampai ke tempat yang dituju, ada sesuatu yang bermasalah, tiba-tiba dor, bannya meledos. Oh, berarti napa niku? Mau kae itu. Ibu bapak itu non sewu orang Jawa sulit untuk menghilangkan itu. Maka Rasulullah mengatakan idza tatayyarta famdo, begitu. Sahabat ya Rasulullah, kita sulit untuk meninggalkan itu. Nabi mengatakan kalau kamu punya perasaan seperti itu famdo. Famdo itu bahasa ngen kula sikepan mriko dijidorki. Gitu. Dijidor gitu di napa? Apa? Ahas. Kalau orang Solo dijarke gitu nggih. Nek ngene kalau dijidorke itu. Ada lewat wis jidor begitu. Kenapa? Ibu bapak, ini akan berpengaruh. Karena Allah mengatakan begini, ana inda dzanni abdi bi. Aku akan berikan pada hambaku sesuai prasangka hambaku kepadaku. Kalau hambaku berprasangka baik, kebaikanlah yang akan menghampirinya. Tetapi kalau hambaku berprasangka buruk, maka keburukan itu yang barangkali akan menimpanya. Maka yang pertama, karena sepanjang tahun 2023 ini apa yang akan terjadi kita tidak tahu. Yang pertama yang harus kita pegangi adalah membiasakan berhusnudzon kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah, bahwa sepanjang tahun nanti yang akan terjadi itu adalah kebaikan dan kebaikan. Itu pertama. Yang kedua, ibu sekalian, ya, kecuali kita berhusnudzon, yang kedua kita harus selalu bersemangat melakukan apapun yang kita yakini, bahwa yang kita lakukan itu bermanfaat. Semangat melakukan apapun yang kita yakini itu bermanfaat. Kalau kita melakukan sesuatu yang kita anggap, kita yakini itu bermanfaat, pesan Nabi, lakukan itu dengan kesungguhan, dengan semangat. Baik urusan-urusan dunia, apalagi bersinggungan dengan persoalan agama. Perkara yang memang kita anggap, kita yakin itu manfaat, ya sudah, sing tenanan yang lakoni. Itu wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, selama memang kita yakin itu akan bermanfaat. Contoh sederhana, kalau misalnya di antara kita membiasakan ketika pagi hari bangun tidur sebelum apa-apa kemudian makan apa minum, ya, minum, ya, pagi hari, kemudian kalau saya membiasakan minum 2 gelas gede-gede itu, ya, 2 gelas gede-gede. Nanti kemudian aktivitas berangkat ke masjid itu minum lagi 1 gelas.
nanti pulang dari masjid ya, kemudian deres, habis itu minum lagi sak gelas ya. Jadi kerep lihting WC. Tapi memang saya rasakan nikmat dan nyaman di badan, ya sudah, semangat leh ngelakoni begitu. Wasiat Nabi begitu, kita harus bersemangat melakukan apapun yang kita yakini itu bermanfaat. Kalau memang manfaat, lakoni dengan tenang, jangan tanggung-tanggung, ya, jangan tanggung-tanggung. Semua perkara, ya, semua perkara yang sekiranya manfaat itu dilakukan dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena yang terjadi esok hari, besok, apakah itu kesuksesan, apakah itu kegagalan, ya, itu yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua-duanya urusan Allah, Allah lah yang menentukan. Kewajiban kita, urusan kita adalah ikhtiar dan berusaha dilakukan dengan semangat. Maka Nabi mengatakan, ya, ikhris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jaz, begitu. Ikhris. Nabi tidak mengatakan ikmal ala ma yanfa'uka, bukan. Kalimatnya pakai ikhris. Ikhris itu dari bahasa khirsun. Khirsun itu ya bahasa kita rakus. Kalau bahasa Jawa, ikhris itu mangas atau ngeragas gitu. Ikhris itu bisa dimaknai mangas, bisa dimaknai ngeragas. Ikhris ala ma yanfa'uka, kalau dibahasakan Jawa napa? Nggeragaso, begitu ya, mangaso nggeragaso. Itu Nabi dalam memberikan motivasi menggunakan kalimat itu, nggeragaso, begitu, mangaso. Bahasa yang paling mudah itu apa? Semangatlah kalian melakukan apapun yang sekiranya memang itu manfaat. Kalau memang itu dirasakan manfaat dari sisi duniawi, bahkan manfaat dari sisi ukhrawi, dari sisi agama. Kalau memang itu memang manfaat, lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan tenang. Wasta'in billah, jangan lupa minta pertolongan kepada Allah supaya yang kamu lakukan itu dipermudah. Semangatlah melakukan apapun yang kamu yakini itu manfaat. Jangan lupa meminta atau mintalah pertolongan kepada Allah. Lalu kata Nabi, wala ta'jaz, bahasa Jawanya jur ojo mutungan. Itu mutungan itu apa bahasa Indonesianya yang paling pas? Ya, putus asa. Oh, ini kalimat ini luar biasa ini. Ini wasiat Nabi pada Ibnu Abbas yang ketika itu masih kecil. Ikhris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jaz. Pokoknya kalau kamu melakukan sesuatu sekiranya memang itu manfaat, lakukan dengan sungguh-sungguh, sing tenanan. Jangan lupa mintalah pertolongan kepada Allah, njur ojo mutungan. Kenapa? Karena esok hari kita tidak tahu. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga semua upaya dan usaha dilakukan seseorang, ya, ini hakikatnya kalau dilakukan dengan sungguh-sungguh itu tidak akan disia-siakan oleh Allah. Seandainya begini, seandainya yang kita upayakan ternyata Allah Ta'ala menghendaki, ya, kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, yang kita lakukan itu tidak akan pernah disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita melakukan dengan sungguh-sungguh apa yang kita yakini itu manfaat, tetapi ternyata kita tidak mendapatkan hasil dari apa yang kita lakukan, yang kita lakukan itu tidak sia-sia, tidak hangus, tetapi tetap akan dicatat di sisi Allah sebagai suatu kebaikan. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum fala. Ini yang kedua. Yang ketiga, Ibu sekalian, ya, perbanyak berdoa kepada Allah bahwa
hari esok akan lebih baik dari hari yang telah kita lewati. Perbanyak berdoa kepada Allah. Lebih-lebih ini masih di awal tahun. Jadi kecuali kita optimis ya, berkhusnudzon kepada Allah. Yang kedua ya, kita semangat dalam melakukan apapun yang sekiranya manfaat. Yang ketiga, perbanyak berdoa pada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh keyakinan bahwa doa kita akan dikabulkan. Bahkan bukan hanya akan, kita yakin seyakin-yakinnya bahwa doa kita pasti akan dikabulkan. Keyakinan itu harus kita tancapkan. Paling tidak Rasulullah SAW mengatakan begitu dalam hadis ya, diriwayatkan Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah. Rasulullah mengatakan ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Allah sambil kalian yakin bahwa doa kalian akan dikabulkan oleh Allah. Itu etika dalam berdoa. Berdoa itu harus sepenuh keyakinan bahwa doa kita pasti akan dikabulkan oleh Allah. Rasulullah kemudian melanjutkan dalam sabdanya, karena Allah Ta'ala itu tidak suka seseorang itu berdoa tapi doanya tidak sungguh-sungguh. Ya Allah, saya kalau petani ya, saya akan tanam cabai. Tetangga saya itu tanam cabai 1 tahun masih buah terus. Seperti ya, punya tetangga itu nanam cabai, telung mongso isih panen ya. Dan tidak nanam, sudah habis, dipupuk lagi, pupus lagi, kembang lagi, habis lagi, begitu lagi. Sampai 3 periode, 1 tanaman 3 periode. Kemudian ada tetangganya berdoa, ya Allah Gusti, kula ajeng nandur lombok, muga-muga tandurane ngen kula padha dengan tanggane nika. Ning ya niku ya Allah nek jenengan kersa, nek mboten ya tenapa-napa. Ini tidak boleh doa seperti itu. Doa itu harus yakin kalau doa kita akan dikabulkan. Maka ya, seorang sahabat Ibnu Umar pernah mengatakan apa? Kalau aku berdoa kepada Allah, aku yakin doaku pasti akan dikabulkan. Karena doa itu urusan aku kepada Allah. Adapun terkabulnya doa itu urusan Allah kepadaku. Itu kata beliau. Berdoa itu urusan aku kepada Allah. Terkabulnya doa itu urusan Allah kepadaku. Tetapi aku yakin bahwa kalau aku berdoa, doaku pasti akan dikabulkan oleh Allah. Bagaimana kalau tidak terkabul? Ya, Rasulullah SAW memberikan satu ya tasliyah, memberikan satu penghibur ya hati kita. Beliau mengatakan tidaklah ada seorang muslim dia berdoa kepada Allah selama doa itu bukan mengandung perbuatan dosa, bukan doa untuk memutus tali persaudaraan, maka Allah memberikan kepadanya 3 opsi atas doanya. Selama seorang itu berdoa kepada Allah, asal doanya itu bukan doa yang mengandung perbuatan dosa, bukan doa memutus silaturahim, bukan doa-doa yang buruk, doa manusia itu Allah berikan 3 opsi. Opsi pertama, antu ajalalahu da'watahu. Opsi pertama, doanya akan segera dikabulkan. Dan itu yang sering diinginkan manusia. Karepe mengindungo itu awane pun kabul, karepe itu ya. Padahal ya, antara terkabulnya doa dan doa itu kadang panjang. Nabi Musa alaihissalam itu berdoa kepada Allah, meminta agar diselamatkan dari Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Antara doa beliau dan terkabulnya doa itu berapa lama? 40 tahun lamanya. Itu Nabi ndonga dikabulke 40 tahun. Dudu Nabi bengi ndonga karepe esuk. Ini kan ya, ini kan napa nggih, teman-teman sematur kula ini.
Jadi yang pertama itu kalau orang berdoa, opsi pertama itu doanya akan dikabulkan, dan ini yang sering kita gadang-gadang. Yang kedua, wa imma ayyadakharaha lahu fil akhirah. Yang kedua, kalau doa itu belum dikabulkan di dunia, maka doa itu akan disimpan oleh Allah Ta'ala dan akan dikumpulkan oleh Allah, diakumulasi, dan itu nanti di akhirat akan diberikan pada orang yang berdoa menjadi amal soleh, menjadi catatan amal yang sangat banyak. Berarti kalau orang berdoa itu tidak ada ruginya. Dongo dikabulke alhamdulillah, ora dikabulke tetap akan menjadi pahala. Yang ketiga kata beliau wa imma ayyasrifa anhu minasu'i mithlaha, dan yang ketiga boleh jadi Allah akan mengalihkan ia dari musibah yang menimpanya sepadan dengan doa yang ia minta. Jadi tidak diberi pada apa yang diminta, tapi Allah alihkan ia dari musibah yang akan menimpanya. Yang ketiga ini banyak Allah berikan pada kaum muslimin tapi tidak pernah dirasakan. Rumangsane ndongone ra tau dikabulke, padahal Allah tidak mengabulkan doa, tapi apa? Allah alihkan ia dari musibah yang menimpanya. Contoh, petani pengen nanam cabai, 5.000 pohon. Nek sak pohon itu 1 kilo, 1 kalinya 100.000, pinten niku? Sekian itu, Tetapi apa? Ternyata apa? Pohonnya itu tidak, tumbuhnya tidak bagus, keluarnya tidak bagus, kemudian metune ming mak pecidit begitu, ora oleh duit. Dia menyesal. Padahal seandainya 1 pohon itu 1 kilo, kemudian 1 kali 100.000 kali 5.000 berarti pinten niku? Pinten niku? Kathah ya. Ternyata kalau itu betul dibelikan mobil, ternyata mobilnya nabrak, sak umah kecelakaan, masuk di rumah sakit semuanya. Allah tidak ingin itu, dialihkan dengan sesuatu yang lain, terhindar dari musibah yang akan menimpanya. Tapi yang ketiga ini mboten dirasakake, rumangsane ndongane ra tau dikabulke. Maka ibu bapak di awal tahun baru ini perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sewu, tidak ada nas sharih doa khusus awal tahun dan akhir tahun, baik dari ayat Al-Qur'an maupun dari hadis-hadis Nabi. Jadi tidak ada ketentuan lafal doa khusus awal tahun dan akhir tahun, baik dalam Al-Quran maupun sunnah, sehingga kita boleh berdoa dengan lafal apapun selama memang membawa kepada kebaikan, bukan doa-doa yang membawa kepada keburukan. Jadi tidak ada doa khusus. Karena tidak ada doa khusus, kita boleh berdoa dengan lafal-lafal doa, barangkali karya-karya para ulama boleh. Selama kita meyakini, tidak meyakini itu udah dari Nabi, selama itu adalah isinya kebaikan, kita boleh. Karena barangkali level kita itu iso nganggutur niru, selama itu membawa pada kebaikan, maka lafal itu boleh kita ucapkan, sepanjang harus amanah ilmiah. Kalau itu bukan sabda Nabi, tidak boleh mengatakan ini dari Nabi. Itu yang perlu menjadi kunci. Di antara doa yang sangat baik kita panjatkan satu, meminta pada Allah agar diberi istiqomah dalam Islam. Ini penting. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Itu yang paling sering dibaca Nabi di saat waktu-waktu luang. Jadi ke waktu-waktu luang itu Nabi tidak kemudian nyanyi dibanding-bandingke sing mesti kalah niku, Tapi di waktu-waktu luang itu yang sering dibaca Nabi ini, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku pada agamamu. 2,
doa agar urusan kita diberi kemudahan. Karena ternyata mudahnya urusan itu satu kenikmatan dalam hidup. Jadi nikmatnya hidup itu salah satu diantaranya adalah mudahnya urusan. Berkendaraan, tiba-tiba dor, bannya pecah. Alhamdulillah di samping tambal ban. Ini kan urusannya mudah. Ya, yang satu ndak, yang satu kebanan ning nang tengah alas, kebanane podo tetapi rasanya berbeda. Kenapa? Urusannya dipermudah. Maka salah satu yang sering dibaca Nabi apa? Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taz'alul hazna idza syi'ta sahla. Ini termasuk doa favorit saya ini. Ya, meminta pada Allah agar urusannya dipermudah. Urusan apa saja kalau mudah itu menjadi nyaman. Gek randi duit, alhamdulillah kok ono sing ngeteri duit nyilai misalnya kan. Ini kan ya urusannya mudah. Pemudahnya urusan itu satu kenikmatan. Yang ketiga, yang terakhir, kita meminta pada Allah agar diberi kebaikan pada umur kita. 3 doa ini termasuk doa yang sangat penting. Lebih-lebih mengawali tahun baru kita ini, meminta diberi ketetapan istiqomah dalam Islam. Yang kedua, diberi kemudahan. Urusane banyak rapopo, ning sing penting ono jalan keluare kan begitu. Yang ketiga, diberi kebaikan pada akhir usia kita. Kalau Abu Bakar As-Siddiq sering mengucapkan doa ini, Allahumma ja'al khaira umuri akhirah, ya Allah jadikan sebaik-baik umurku yang paling akhir. Wa khaira amali khawatimahu, sebaik-baik amalku yang paling akhir. Wa khairu ayami yauma alqaq, dan sebaik-baik hari adalah hari ketika aku menghadap kehadiratmu. Ibu bapak, ini doa yang bagus untuk kita ucapkan mengawali tahun ini. Jadi karena tahun baru, sepanjang tahun kita tidak tahu, tadi optimis ya, husnudzon kepada Allah, semangat dalam melakukan apapun yang kita anggap manfaat, dan yang ketiga adalah berbanyak doa kepada Allah, doa istiqomah, doa dimudahkan pada urusan kita, Allah memberikan kepada kita kebaikan pada umur yang ada pada kita semuanya. Ibu bapak jamaah itu yang barangkali ya, bisa kita lakukan, ya bisakah saya sampaikan. Semoga sepanjang hari yang akan kita lalui di tahun 2023 ini, Allah memanjangkan usia kita, Allah memberi istiqomah dan hidayah mengisi usia kita dengan kebaikan, dan semoga Allah memudahkan semua urusan, baik urusan dunia maupun urusan dalam memperbanyak bekal menuju hari kebangkitan. Demikian, semoga bermanfaat. Segala kesalahan kekhilafan mudah-mudahan Allah memberi ampunan, dan saya cukupkan dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.